Ya, kita lanjut ya. Jadi saya ingatkan kalau untuk memahami itu harus berurutan dari apa bagian dari pertama hingga terakhir. Jadi biar paham gitu dari penjelasan itu. Karena memahami Al-Quran itu pun diperintahkan untuk tidak menggerakkan lidah kita terlalu cepat untuk menguasainya ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya kenapa Al-Quran adalah disebutkan sebagai kisah-kisah ya. Artinya sebuah cerita yang nyata yang sudah berlalu ya. Dimana kita merasa selama hidupmu belum bisa melihat Tuhannya yang menciptakan kamu ya karena bahasanya itu yang terdahulu, sekarang dan terkemudian ya. Secara langsung selama hidupmu di mana sebaik-baiknya akhirat adalah selama akhir hayatmu belum pernah memeluk kedua orang tuamu dengan hangat kasih sayangnya selama kamu lahir, di saat kamu buta dalam lahir, dididik, dibesarkan, diberi makan hingga tumbuh dewasa ya. Dimana kamu lupa siapa yang telah menciptakanmu ya. Makanya berbaktilah kepada orang tuamu, meskipun orang tuamu belum melihat kebenaran hakikat tentang pemaknaan Tuhan dalam pandangan yang nyata sebagaimana Al-Quran menjelaskan kisah di masa lalu yang terdahulu dan akan datang. Jadi berulang hidup kita ini sebenarnya. Makanya pemahamannya dasar daripada ilmu mempelajari agama yaitu mengenal Allah itu benar gitu. Nanti kajiannya kenapa sih yang bisa membedakan mengenal Allah dan tidak mengenal Allah itu esensinya apa gitu ya. Jadi bukan berarti bermakrifat tidak bermakrifat itu tidak apa namanya tidak memiliki perbedaan, justru secara psikologis dan secara makna itu jauh lebih mendalam. Jadi menyadari diri sendiri yang seharusnya kita akan lakukan apa ke depannya gitu kan. Nah, disitulah ya aku akan menjelaskan kisah di masa lalu ya. Jadi bagi sudah yang tiada orang tua di dunia dan pahamilah sebagaimana kamu pahami apa yang saya tulis, dan bagi orang tuamu yang telah tiada ya paling tidak pernah mendengar di sisimu ya, dan energi akan terasa halus dan positif gitu. Dimana energi pada hal yang gaib itu bisa kamu rasakan jika sudah sadar ya. Jadi dimana sebagai orang mukmin menemukan wajah-wajahnya berseri-seri gitu kan, merasakan jika sudah sadar itu ya, dan bergembira semasa hidupnya melihat Tuhannya. Jadi sudah tidak kasar lagi. Jadi panjang saya menulis ini sebenarnya untuk bukan untuk diri saya pribadi ya. Jadi untuk semuanya ya, kalau mau kok diterima enggak juga nggak apa-apa, karena perbedaan pendapat itu bagi saya tergantung bagaimana bijaksana untuk memahaminya gitu ya. Dimana sebagai orang mukmin yang tadi saya jelaskan ya, nanti ada kajian tersendiri ya. Apabila selama hidupnya tidak mengenal Tuhannya, tidak tahu jalan kemana pulangnya ya. Jadi nanti ada pembahasan mengenai ruh orang mukmin itu kemana gitu. Jadi kalau sudah sadar ya tidak kasar ya, itu nanti paling tidak sudah tidak ada lagi was-was syaiton gitu ya. Maksudnya itu di mana kita itu pasti akan kembali. Nah, ini kajiannya memang lebih dalam. Karena di situ pun di Al-Quran, baik di hadis maupun di kitab sebelumnya menjelaskan tentang hikmah perjalanan Nabi dan Rasul ya, menyadari bahwasanya hidup itu berulang, berulang dan berulang ya. Memang sulit karena bahasanya mutasabihat itu samar. Makanya kenapa diturunkannya itu kita kepada orang-orang yang berakal, artinya berpikir gak nih gitu ya. Jadi ini ujian kita sebenarnya, sebuah teka-teki misteri dan tersembunyi. Makanya disebut dengan sir rahasia gitu ya. Nah, kalau bisa selama hidupmu tuh ya bisa mengenal Tuhannya atas saksi dirimu sendiri ya. Nanti ada kajian tersendiri. Nah, akan saya buka secara nyata nanti kajian ilmu ruh itu ya. Di mana Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan ya di dalam Al-Quran, hadis dan kisah-kisahnya, orang yang tidak mengenal Allah dan Tuhan selama hidup akan merasa kebingungan ya, setelah kamu meninggalkan dunia gitu. Itu ada kisahnya gitu. Itulah memaknai hakikat untuk tidak berselisih ya. Kita sudah hampir ratusan tahun beragama ini, ternyata ajaran agama itu sendiri adalah mengamalkan baik ilmu pengetahuannya maupun peringatannya ya. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 4 pun ya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitabi illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah ya. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab yang melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata ya. Jadi nyata itu benar. Kalau kamu akidah yakin, yakin akidah ya sama. Yakin benar. Itu makanya tidak ada keraguan, di mana surat Kiamah ayat 22 pun ya telah dijelaskan ya, dari mana di mana dinampakkan segala rahasia ya, wajah-wajahmu akan tersenyum dan bahagia, tahu jalan untuk kembali, tahu jalan untuk pulang dan akan kembali. Jadi ini kisah-kisah di mana kenapa emang dituliskan kisah kita itu akan sulit memahami, ternyata kisah-kisah itu harusnya dipahami gitu ya. Nah di sinilah di surat Al-Qiyamah jelaskan ya,
wujuhu yawma idzin nasyirah. Jadi wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri ya. Jadi ini kisah gitu. Memandang Tuhannya illa rabbiha nadhirah. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram ya. Nah, memang bahasanya memang kafir, tapi sebenarnya menghidup teh semuanya juga pada kafir gitu. Jadi jangan suka paling benar sendiri karena bagaimanapun kesadaran itu ketika kita membaca Al-Quran itu sebenarnya cerminan hidup kita gitu. Nah, makanya paling tidak Al-Quran ini tuh petunjuk untuk seluruh manusia ya. Makanya disebutkan kadang-kadang untuk ahli kitab yang mana dulu yang harus kamu pahami gitu. Apakah kamu ahli banyak kitab ya kan? Tapi kamu tidak memaknai pemahamannya gitu. Nah, ini kan menjadi rancu gitu. Kadang-kadang menyebutkan ahli kitab itu ahli kitab yang sebelumnya gitu, yang ditulis di Taurat, di Zabur. Nah, kita kan belum meneliti hal itu. Paling tidak ahli kitab di sini ternyata lebih pada tamparan diri selama kita mempelajari banyak buku rak-rak yang bertumpuk, tapi ya tidak ada sampai kepada hati dan akal kita. Itu ya untuk memahami Al-Quran. Nah, makanya di sinilah mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang dahsyat ya. Lalu di surat ayat 26-nya, dia apabila telah sampai ke kerongkongan nyawa ini dan mau meninggal dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Gitu. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Jadi bahasanya gini, ketika mati itu, ya, ini memang kajiannya metafisika. Saya sudah meneliti dengan beberapa teman-teman gitu ya, apalagi dengan kebudayaan Nusantara dahulu itu lebih kepada hal-hal gaib yang mengetahui gaib ya. Jadi nanti tentang Meraga Sukma, kenapa pada saat itu leluhur kita tuh melakukan itu gitu ya. Artinya ada tingkat kesadaran yang tinggi di mana mereka sudah tahu jalan pulangnya akan kemana. Nah inilah dari ayat-ayat inilah kita makanya harus membahas secara keseluruhan gitu. Nah, kita harus paham dulu memahami kajian riset gitu. Kadang-kadang kan kalau kita lihat sekarang banyak konten-konten ya, saling bersinggungan, saling dengan memahami perbedaan itu secara panas. Tapi ketika saya meneliti, ternyata kok lebih banyak orang yang bermakrifat itu lebih tenang jiwanya gitu ya. Walaupun diserang, mereka tidak menyerang balik. Nah, disinilah makanya saya coba untuk meneliti rasa penasaran saya gitu dari ilmu hakikat kebenaran bertemunya dengan ilmu makrifat ya, yang harus pahami dalam bermakrifat harus tahu esensinya dan jika ingin menonjolkan diri tapi perbuatannya sama saja gitu ya tidak akan menjadi hikmah gitu dari pembelajaran ini. Nah, itulah mempelajari ilmu marifat harus tahu tujuannya sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk Allah untuk menumbuhkan kesadaran dalam perbuatan dan amalan sehari-hari ya. Nah, itulah kenapa dikisahkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa ya supaya kamu mengingat. Jadi bahasa ingat itu banyak. Itu kalau kita baca ingatlah itu kita itu seperti terbawa ya. Makanya ketika kamu baca maknanya ya. Kenapa saya bilang ternyata Al-Quran ini ya sudah diterjemahkan dengan beberapa semua bahasa. Cuman di sini kenapa pada saat itu tahun 1924 ditentukan bahasa Arab. Sedangkan seluruh negara sudah membawa bahasanya masing-masing. Nah, ini kan jadi pemahaman-pemahaman yang beda gitu ya. Makanya ketika kita memahaminya itu, ternyata kita sadar itu sudah banyak sekali Al-Quran ini tidak kita lakukan pengamalannya. Bagaimana mungkin kita tahu sifat-sifat ya, bagaimana tahu kita kisah-kisah, bagaimana mungkin kita tahu tentang kejadian-kejadian di masa lalu kalau kita tidak mengetahui pemahaman dari bahasa sendiri gitu. Makanya saya bilang kemarin tentang masalah robbikum, robbakum ya, robbihi, robbahu, robbaha. Ternyata ya kamu yang belajar bahasa Arab kok tidak mengerti bahasa Arab itu sendiri dalam pemahaman konteks kisah-kisah gitu. Akhirnya terjebak sendiri dari pemahaman bahasa gitu. Ya, nah, disinilah ya untuk menumbuhkan kesadaran dan perbuatan amal-amalan sehari-hari ya. Jadi bukan baca ini dalam bahasa Arab amalkan nanti dapat pahala enggak. Justru saya dulu mengalami hal itu, gitu. Tetapi ketika saya mengamalkan langsung dengan perbuatan saya sadar gitu. Ternyata seharusnya saya bisa lebih baik lagi ketika saya mengamalkan itu pada diri saya. Jadi pahami amalan-amalan itu, pembacaan-pembacaan. Kadang kita disodori nih, baca surat ini ya pakai bahasa Arab, baca doa ini jadi seperti maaf ya, saya bilang ini seperti mantra gitu. Kayak orang ngaji tapi nggak mengkaji diri gitu. Jadi kalau membaca ini doanya nanti ini. Ya, padahal nggak ngerti apa yang didoakan kan gitu. Jadi bahasanya itu ketika saya pernah melakukan itu, ternyata sama sekali tidak ada manfaatnya. Maaf saya bilang katakan itu. Tapi ketika saya memahami bacaan ini, malah justru saya lebih tenang. Karena saya sadar, oh iya hidup saya seperti ini. Nah itu maksud saya itu
mengamalkan surat-surat itu bukan mengamalkan kita membaca seperti kita itu tidak tahu maknanya sehingga cuma hanya nyampe di kerongkongan saja, tidak nyampe ke hati kita, tidak nyampe ke akal kita. Nah, inilah yang menjadi puncak kesadaran saya. Saya mencoba untuk mengkaji ilmu ma'rifat ya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 53 ya, wa idz ataina musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun ya. Jadi saya pernah cerita bahwa di Taurat pun dijelaskan Al-Quran sudah turun dan Nabi Musa juga menerima Al-Quran. Di Al-Quran pun disebutnya Furqan ya, pembeda ya, menerima Al-Quran ya, agar kamu memperoleh petunjuk. Jadi ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan ya. Jadi Alkitab itu dalam bahasa pengertian umum itu mushaf-mushaf dari mulai Zabur, Taurat, Injil hingga Al-Quran sebenarnya. Makanya disebutkan Taurat, Injil itu adalah hikmah ya, Zabur pun hikmah. Makanya di situ perintahnya untuk membaca kitab kitab sebelumnya itu ya seperti itu perintahnya. Jadi bukan berarti kita itu cuma iya yakin iya 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 iya, iya, iman gitu kan. Bukan, tapi memang ada satu rahasia yang memang seharusnya kita pahami gitu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya ya. Jadi ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menjolimi dirimu sendiri ya dengan menjadikan patung anak sapi ya, anak sapi itu untuk disembah ya. Jadi bahasanya sebenarnya umum gitu, bukan hanya kepada yang sekarang gitu. Kita tuh sebenarnya kita tuh nyembah ke siapa gitu kan. Ketika ternyata rahasia-rahasia Sirrul Asror yang saya jelaskan ya seperti ini. Ternyata kita tuh sebenarnya untuk mengenal diri kita ya, karena itu bertobatlah kepada penciptamu gitu kan. Paham penciptamu di sini siapa gitu kan. Dan bunuhlah dirimu. Nah, ini kan bahasa yang memang kita menyadari gitu. Kalau kita ibaratnya tidak tahu mengenal diri, ya ini perintahnya Musa itu keras juga gitu kan. Kamu nggak sadar sekarang, bunuhlah dirimu sekarang. Emang mau kemana kamu setelah mati kan begitu ya. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu gitu ya. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi ini bahasa yang memang agak sulit dalam memperhatikan dialah ini ternyata ya kita-kita juga cerminannya gitu kan. Nah, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, ya kan. Nah, ini kamu berkata, saya yang mengatakan, gitu kan. Ya, jadi kamu itu seperti kita yang mengatakan. Ya. Saya ngomong kepada Nabi Musa, ya. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Gitu ya. Jadi bahasa kisah-kisah seperti ini. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan, gitu. Menyaksikan ya sudah melihat, gitu. Ya bukan berarti menyaksikan ini harus pakai bahasa Arab. Nih. Orang sih itu udah dijelaskan. Ya dengan berlainan bahasa supaya kamu paham itu dengan bahasamu. Gitu. Nah, jadi kalimatnya ya seperti itu. Makanya kalau nggak pakai akal sulit juga. Nah, kadang kalau cuma ngomong nggak bisa kita harus pakai akal. Orang ayatnya cuma ada dua, muhkamat dan mutasabihat, yang nyata dan yang sama tidak jelas kecuali orang-orang yang mempunyai akal, yang mengetahui. Itu maksudnya ya. Di surat Al-Imran ayat 7 ya. Sedang kamu menyaksikan ya. Berarti kan dia menanyakan ya kan, dia menantang kecuali melihat Allah. Kadang-kadang kan ada kajian salah satu, wah kalau kalian bisa melihat Allah, kalian kafir dalam kehidupan nyata. Tapi ya itu beda pendapat ya. Padahal jelas ayat-ayat ini dari saya jelaskan pun sebenarnya sudah bisa memahami ya. Makanya langsung dilanjutkan di ayat ke-56 ya, kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur gitu. Artinya kamu sedang terkubur ya, tidak sadar ya. Kamu ini sebenarnya yang dahulu, sekarang dan terkemudian. Kan kalimatnya seperti itu. Dan makanya nanti kajian ilmu roh itu ada di dalam Al-Quran itu lengkap malah ya, apalagi di hadis dan Taurat. Karena di hadis pun kalau kamu ingin mengetahui tentang ilmu roh itu ada di Taurat semuanya ya. Nah, makanya kita harus paham di maksud ini. Jadi jelas makna di atas adalah di mana Nabi Musa sudah pernah saya tulis telah menerima Al-Quran juga karena satu zaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah ini bahas ilmu ma'rifat ya. Jadi dan tak jali di mana Nabi Muhammad itu sendiri mengatakan dirinya adalah Allah ya, sebagai ajaran tauhid esa pada dirinya, tapi bukan untuk menyembahnya ya, tapi menyadari dan mengenali diri sendiri ya. Itulah kisah-kisah tentang Nabi Musa di mana kaumnya membangkang tentang ajaran tauhid itu sendiri ya untuk meningkatkan iman di mana umatnya menantang kepada dia ya. Lalu disambarlah petir padahal mereka telah menyaksikan dirinya sendiri dan Nabi Musa selaku utusan Rasul dan hambanya untuk mereka sendiri ya. Jadi ya kurang lebih pemahaman kisah-kisah itu memang sulit ya. Tapi kalau kita urutkan kisah-kisahnya ya ketemu semuanya. Nah,
Dari sini kita mengenal ilmu makrifat, di mana sudah membahas arti dan makna Tuhan itu sendiri ya. Dari ilmu hakikat yang berangsur-angsur penjelasannya tentang kajian ilmiah asal-usul manusia tercipta ya dan alam semesta ya. Kita bahas kemarin itu Sirul Asrof dari udah ratusan yang banyak saya tulis gitu ya. Selain itu kisah-kisah dan pemahaman bahasa menjadi penting agar kita tidak berselisih ya. Yang salah bukan kitab sucinya ya, yang salah adalah pemahaman tafsir yang mengandalkan terjemahan ya tanpa tahu sebab akibat turunnya ayat tersebut ya. Untuk apa sebenarnya kita mempelajari ilmu makrifat tetapi tidak tahu esensi menjalankan ilmu makrifat itu sendiri. Makanya saya jelaskan. Intinya adalah mau orang yang bermakrifat, tidak bermakrifat jangan saling menyalahkan ya dan saling menjatuhkan dan dari suatu perbedaan pendapat ya. Paling tidak saya jelaskan kenapa harus bermakrifat ya. Jadi kajiannya itu adalah pemahaman yang lebih dalam ya, karena suatu saat gitu orang yang sudah sadar mengenal dirinya, kekurangan dirinya, disitulah bangkit setelah kamu mati terkubur ya, karena kamu yang dahulu, sekarang dan kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran pun berulang-ulang kali tentang penciptaanmu yang terus berulang ya. Dan kalau sudah mengenal itu akan lebih bahagia ketimbang tidak mengenal Allah di saat hidup tidak mengetahui ya dan tidak tahu jalan pulang dan kembali ya saya lebih kepada penelitian kenapa harus bermakrifat gitu. Nah, hasil studi ini studi saya ketika mulai banyak beberapa perbedaan tentang ilmu makrifat sekarang ya, mempelajari tasawuf manusia yang mencapai puncak akal kesadarannya mengenal Allah pada dirinya itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Berikut ya perbedaannya. Jadi saya melihat beberapa konten ya tentang perbedaan makrifat dan tidak bermakrifat. Orang yang bermakrifat itu ternyata lebih tenang dan tidak lebih membalas ya. Berbeda dengan orang yang beda pandangan. Kamu bisa perhatikan. Malah lebih condong mengkafirkan, menyesatkan, dan mengikuti hawa nafsunya. Gitu. Nah, makanya sini kajiannya itu kenapa orang makrifat itu lebih tenang jiwanya ketimbang orang yang tidak mengenal ya, tidak mengenal Allah selama hidupnya. Itulah memang ternyata Al-Quran ini ketika kita pelajari secara keseluruhan ya karena sudah banyak dibutakan pemahaman-pemahaman yang belum tentu kebenarannya ya yang kita sudah duga-duga yakini ternyata nyata itu ada pada hidup selama kita hidup sekarang. Nah, bagi orang yang sudah mengenal Allah ini sebenarnya poinnya. Poinnya adalah mampu mengendalikan nafsu dunianya baik ucapan dan perbuatan ya kepada manusia itu sendiri sebelum dirubah sifat kebinatangan sebagai insan yang sempurna ya dan mengenal Allah lebih mendalam menyadarkan tentang hati ya rasa akal dan kehendak bagian penting dari pikirannya bersama dengan akal dan pemahaman jati diri yang dapat membedakan mana yang hak dan yang batil ya. Orang yang bermakrifat lebih condong tidak menyerang lawannya dengan nafsu ya, kebencian dan kedengkian pada dirinya dan tidak membalas perkataan yang tidak baik kecuali lawan yang menyerangnya melampaui batas tinggal ambil jalan tengahnya dengan keadilan. Nah, terus yang ketiga menyadari kekurangan dan mau memperbaiki diri serta menjaga kesucian jiwa untuk lebih tenang menghadapi masalah ya makanya Nabi Muhammad itu pengen hidupnya miskin tuh bukan miskin kekurangan tapi ingin hidupnya tenang ya, tenang dalam arti tidak mau melihat orang yang miskin secara ilmunya, miskin secara rasa kemanusiaannya. Itu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang ajaran tauhid sebenarnya. Nah, di satu sisi saya melihat beberapa orang yang kajian makrifat dengan tidak makrifat ya. Orang yang belum mengenal Allah itu lebih temperamental ya. Langsung keluar sifat asli kesombongannya itu langsung keluar ya. Orang yang masih kasar dirinya lebih condong menyerang lawan yang bermakrifat ya. Pemahamannya lebih pada sesuatu yang asing belum pernah terdengar dari kajian tersebut ya karena masih berdasarkan indera yang diajarkan ya dari pemahaman orang lain dan belum mengenal jati dirinya. Artinya tidak mau menerima perbedaan karena sudah dibutakan hati dan akalnya lebih condong subhat kalau menurut saya gitu ya tidak menerima nyatanya ya karena padahal isi pokok Al-Quran itu ada dua ya di surat Al-Imran ayat 7 yang nyata, mukamat dan samar rahasia. Jadi, kalau udah yang samar itu sulit ya tinggal tergantung kamu menyusun kalimat dan pemahamannya dari nubuah perjalanan Nabi dan Rasul ya makanya hanya orang-orang yang berakal dan mengetahui. Nah, ambisi mempertahankan keyakinan dengan dugaan-dugaan yang dia sendiri belum merasakan kebenarannya ya, yang nyata sehingga tidak nyaman dan berperilaku negatif pada diri sendiri dan orang lain. Belum bisa mengendalikan hawa nafsu untuk dirinya, orang lain, dan belum bisa menerima perbedaan dan kedewasaan untuk berpikir ya. Lebih condong nafsu keyakinan tanpa dasar pengetahuan dan perasaan batinnya ya, angkuh dalam pemahaman ilmu dan dapat menjerumuskan diri sendiri ya.
kalian bisa lihat orang yang mengkaji makrifat. Kalau saya yang ngasih tahu aja pemahamannya, tapi ternyata penelitian ini, nah inilah yang menjadi dasar saya untuk lebih dalam mengkaji kenapa harus bermakrifat ya, gitu. Nah, dalam pemahaman istilah etimologi, yaitu cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul, ya, suatu kata terkadang terbalik ya dalam pemahaman antara pemahaman keyakinan ateis, agnostik, mengenal jati diri, dan keyakinan panteisme. Jadi saya membaginya empat yang memang sekarang terjadi ya. Jadi ateis itu individu yang tidak percaya pada Tuhan. Sebenarnya tidak percaya pada Tuhan ya. Dan tidak beragama. Ada juga yang mengatakan tidak beragama ya. Tapi lebih kuatnya dia itu tidak percaya adanya Tuhan ya. Nah, agnostik orang yang ragu akan keberadaan Tuhan. Nah, ini posisi di mana saya mempelajari Al-Quran dan hadis itu posisinya masih agnostik gitu. Belum tahu kebenarannya tentang keberadaan Tuhan. Ya, makanya saya kaji di sini di posisi di mana saya melakukan metode ilmiah ya. Nah, yang ketiga ini panteisme, keyakinan bahwa Tuhan lah yang menciptakan alam dan kehadirannya di luar alam. Yang penganut panteisme berpendapat bahwa Tuhan itu melingkupi segalanya melalui alam semesta ini yang mengatur keberadaannya gitu ya. Jadi semuanya sebab diatur oleh Tuhan ya. Padahal ketika saya menulis ternyata ya kok jawabannya ada di sini gitu loh. Jadi bahasanya yang menciptakan pun ternyata sebuah kalam gitu. Makanya harus tahu dari kisah-kisahnya. Nah, kemudian disinilah perbedaannya mengenal jati diri. Makanya monoteisme itu adalah ma'rifan nafs, di mana keesaan ada pada dirinya, ada pada wujudnya. Ya, kepercayaan monoteisme ini berpendapat bahwa hanya ada satu Tuhan ya, yang esa dan tunggal yang ada pada dirinya dari zat, af'al, asma ya, tentang kemanunggalan. Nah, sini puncak kesadaran manusia yang saya teliti tentang monoteisme. Apa sih yang menjadikan hari ini banyak muncul dengan ilmu makrifat monoteisme ini ternyata ketika saya perhatikan mereka lebih tenang dan tidak lebih kepada menyerang lawan ya, tapi lebih justru menyadarkan kebaikan yang seharusnya kita sendiri sadar ya. Nah, dari perbedaan inilah mana yang paling benar ajaran Nabi dan Rasul setelah saya meriset kebenaran Al-Quran dan hadis dari kisah-kisah nubuah perjalanan Nabi dan Rasul ya. Tinggal bagaimana kamu menyikapinya dengan perbedaan pendapat dengan bijak. Disitulah hadis Nabi bersabda, ketika saya sudah menjelaskan ilmu hakikat, ternyata bertemulah dengan hadis di mana yang awalnya saya pun eh, kurang yakin gitu ya, ternyata ketemulah riset ini awaluddin ma'rifatullah. Jadi permulaan mengenal agama itu adalah mengenal Allah ya, karena riset pengetahuan Tuhan sudah dijelaskan tentang kisah-kisah bahasa ya, ya tentang perjalanan Nabi dan Rasul ya. Tinggal memahami bagaimana mengenal Allah. Saya akan bagi lagi nih dari sudut pemahaman kisah-kisah berdasarkan Al-Quran, hadis dan kitab sebelumnya. Jadi sebenarnya kemarin tak jali kemarin pun sebenarnya sudah paham gitu bahwasanya di situ Nabi dan Rasul yang satu zaman pun sudah mentakjalikan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan dan sebagai Allah yang paling mulia ya. Artinya ada percakapan, ada yang mengatakan dan ada yang menjawab kejadian dan timbal balik komunikasi ya. Jika ada perbedaan pandangan, pendapat itulah sebenarnya keberagaman pemahaman masing-masing yang jelas Al-Quran itu sendiri sebagai petunjuk seluruh manusia ya, hudal linnas. Jadi kalau Al-Quran memiliki perbedaan pendapat baik dari sudut pandang berbeda itu hal yang pantas bagaimana menyikapi hal itu dengan bijak ya. Semua pemahaman tidak layak kita saling berselisih sehingga permusuhan gitu. Padahal perintahnya pun kita disuruh jangan apa namanya mengadakan permusuhan dan perselisihan gitu. Jadi dahulu kenapa perbedaan itu menjadi hal yang wajar gitu ya dan bisa menyatukan kenapa enggak gitu. Sekarang dengan adanya muncul kembali ilmu-ilmu makrifat padahal udah lama dari awal itu udah banyak ya. Makanya situlah penting kita pelajari. Banyak ajaran makrifat itu dikatakan sesat sekarang itu ya. Tapi katakanlah sebenarnya kesesatan itu adalah seseorang yang tidak mampu mensucikan jiwanya ya, baik dalam perbuatannya. Jadi maaf nih, kadang untuk semua agama pun begitu. Rasa dirinya benar, rasa agamanya benar, padahal ada ayat itu di situ Nabi Muhammad memenangkan semua atas agama-agama mereka yang yakin. Itu poinnya nanti kita bahas di pembahasan itu ya. Jadi ada kisah-kisahnya. Nah, karena lebih banyak mensucikan keyakinan agamanya padahal agama dan kitab suci adalah tempat mensucikan diri untuk mengambil hikmah ya. Bukan untuk berdebat sekarang itu kita dengar tuh perdebatan tentang Islam, tentang Nasrani, tentang Yahudi. Ya, kalau saya sih sebenarnya dengerin aja gitu apa maunya. Yang dibahas kan cuma masalah Tuhan, Tuhan, Tuhan terus gitu kan. Tapi esensi makna Tuhan dalam bertuhan tidak mengamalkan ajaran Tuhan itu sendiri. Jadi di mana Tuhan letaknya kan gitu. Jadi berdebat itu seperti apa ya, kalau dikisahkan itu seperti anjing kalau yang kemarin kita bahas, seperti yang mengulurkan lidahnya, ya makanya turut diceritakan kisah-kisah itu
kepada mereka supaya kita tuh berpikir gitu. Ini tuh tamparan keras bagi para pendebat yang para memahami konsep Tuhan, padahal seharusnya Tuhan itulah sebenarnya yang harusnya mengamalkan ajaran yang kamu pelajari gitu dari kitab-kitab sucinya. Nah, baik mengamalkan segala perintah, menjauhi larangan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, itulah sebenarnya di dalam Al-Quran dijelaskan juga sebagai kesesatan yang nyata. Itulah ya, dialah yang mengutus seorang rasul, nah, itu kan Nabi Muhammad nih, yang ditajalikan, diceritakan kisah-kisahnya seorang rasul kepada kaum yang buta huruf ya, dari kalangan mereka sendiri. Tuh, pahami, dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya ya, menyucikan jiwa mereka. Nah, ini kajian tasawuf banget gitu dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi sebenarnya ya ini pengamalan dan pengajaran kitab dan hikmahnya apa? Bukan memperdebatkan Tuhan, 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 Tuhan terus gitu kan. Ya meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Paham sampai sini? Lanjut. Nah, sudut pandang makrifat bagaimana perjalanan Nabi dan Rasul mengenal Allah dari kisah-kisah di mana Al-Quran sendiri merupakan cerita masa lalu ya, tentang kebenaran dan nyata dengan semua peristiwa lampau ya. Makanya di surat apa namanya? Surat Hud 120 pun dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Muhammadnya siapa? Sebenarnya ini takwil kan saya udah ulangi lagi Muhammad itu seperti surat An-Najm wahyu yang diwahyukan, petunjuk yang ditunjukkan. Jadi kamu membaca itu seperti wajahmu sendiri. Jadi Muhammad itu adalah sifat ya, nur Muhammad yang ada pada seluruh manusia. Nah, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu ya. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Jadi hakikat kebenaran, nasihat ya, amalannya apa aja, peringatannya supaya apa? Kamu biar berpikir supaya tidak terulang lagi pada dirimu sendiri. Ya, jadi kamu harus paham tanda kurung Muhammad itu adalah bukan terjemahan tapi cerminan dirimu ya saat membaca dan memahami Al-Quran untuk mengkaji diri di mana kata cerita, ingatlah atau kisah merupakan cerminan kehidupan agar kita mengingat perjalanan yang terdahulu akan perintah dan menjalankan amalan kepada diri kita ya. Jadi kalau sudah bisa mengamalkan pada diri kita, disitulah tularkan ilmunya kepada orang lain ya. Nah, makrifat itu sendiri proses di mana menemukan jati diri mengenal Allah ya. Mengenal sudah berarti melihat dan bertemu ya. Berbeda dengan istilah tidak mengenal, artinya belum pernah melihat dan belum berkenalan ya. Jadi ayat manakah ketika Allah berfirman dan lawan komunikasinya menjawab ya. Saat Nabi Muhammad selaku utusan yang paling mulia ya di atas Rasul. Rasulnya mengajarkan hikmah kepada seluruh Nabi dan Rasul. Perhatikan, dialog dan komunikasi Allah berfirman dalam kisah-kisahnya. Sebelumnya kita sudah mengetahui seluruh nabi dan rasul satu zaman sebanyak 124.000 orang nabi dan 313 orang utusan rasul ya sesuai hadis untuk mengajarkan kaum yang buta huruf ya, mengajarkan nasihat dan pengajaran dan Nabi Muhammad telah ditajalikan oleh para rasul. Perhatikan ini hanya ilustrasi ketika Adam ya jasad manusia dengan banyaknya manusia sebuah nama ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 33. Ini sebenarnya kan cerita tentang malaikat dan iblis Adam dan Allah ya sebagai kedudukan Nabi Muhammad paling tinggi di situ ya yang maha tinggi makanya disebutkan di surat Takwir ya. Jadi ini sebenarnya kalau kamu udah membongkar rahasia makrifat, jadi udah nggak lagi menduga-duga malaikat itu digambarkan seperti pemikul ars yang besar, enggak gitu ya. Jadi biar paham, disinilah surat Al-Baqarah ayat 33 ya. Jadi ada satu percakapan bagaimana dalam kisah-kisah itu ada yang bertanya, ada yang menjawab ya. Qala ya Adam ya anbihum bi asma'ihim ya. Falamma anbahum bi asma'ihim ya jadi dia berkata dia berfirman ya Allah gitu. Wahai Adam ya beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu jadi bahasanya itu nama-nama benda itulah atau sesuatu yang memang dalam pengajaran jadi ini ilustrasi setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya di mana Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Adam seluruh malaikat ya. Nah, disitulah di sini dia berfirman lagi. Siapa yang berfirman? Ya makanya pahami, kola itu berfirman, sabda itu berfirman juga nggak? Mengatakan juga nggak? Ya.
Ya kalau Adam sebagai di sini berfirman, maka coba baca lagi translate-nya. Ya sama-sama makna ini mau itu sabda mau berfirman. Ini yang berfirman siapa? Ya, bukankah telah aku katakan ini Adam yang menjawab ketika Allah mengajarkan Adam. Bukankah telah aku katakan kepadamu ya bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan ya. Nah, ada juga translate-nya, aku mengetahui apa yang kamu lahirkan. Hmm, beda-beda kan? Semua translate kan kalau kamu tuh urutkan itu pasti ada yang beda. Dan disitulah penting memahami kisah-kisah. Itu apa kamu nyatakan atau kamu lahirkan. Nah, bisa jadi kamu sedang hamil bisa tahu Nabi Adam itu laki-laki atau perempuan. Nah, lebih seperti itu. Nanti sebenarnya akan kebongkar. Jadi kamu nggak usah lagi menduga-duga malaikat seperti ini, seperti itu gambarannya. Ya, pemahaman kisah, pemaknaan dengan benar, disitulah akhirnya kamu bisa tahu malaikat itu seperti apa. Ya, malaikat itu ya kita sendiri ujungnya gitu ya. Iblis itu siapa lagi gitu ya. Jadi inilah ujian akhir zaman di mana ternyata manusia itu lebih banyak menyombongkan ibadah-ibadah yang diyakini, tapi tidak tahu apa yang diamalkan dari pengajaran dan peringatannya ya. Makanya disitulah banyak tentang kisah-kisah iblis gitu. Kenapa kita itu tidak memahami kalau iblis itu menyombongkan diri kan? Makanya termasuk orang-orang yang sombong. Jadi orang apa manusia? Nanti kita bahas. Nah, konteks di sinilah Nabi Adam mengenal yaitu melihat siapa lagi kalau bukan yang dilihat ya. Orang cerdas tak jali diri Nabi Muhammad SAW dan Adam sendiri yang berfirman menjawab pertanyaannya. Ya, jadi jangan kebalik ya. Dalam hadis Rasulullah Isra Mi'raj makanya harus tahu di situ Rasulullah itu kan ada 313 selaku utusan. Di situ tuh posisinya siapa? Rasulullah siapa? Nabi Isa kah? Nabi Musa kah? Yusuf kah? Ya kan Nabi Adam kah? Itu siapa yang mengatakan situ? Kan nggak disebutkan. Jadi harus paham ketika tahu namanya Rob semesta alam itu sendiri ternyata dia yang memiliki kedudukan yang paling tinggi ya. Dan Adam sendiri yang berfirman menjawab pertanyaannya ya. Jadi ketika ini Adam bertemu ya dalam kisah-kisahnya ditanyakan dijawab juga berarti kan sudah melihat sudah mengenal apa yang ditanya nama-nama nama-nama apa nama-nama benda langit dan bumi ya. Jadi paham pengajarannya. Nah, kisah selanjutnya adalah ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, mengenal dan melihat Allah ya. Saat Nabi Muhammad ditajalikan secara langsung dalam dialog menjawab pada suatu kejadian atau kisah-kisah ya. Perhatikan kisah Nabi Ibrahim dan memohon langsung kepadanya ya. Al-Baqarah ayat 124 ya. Jadi ada urutannya 2, 3, 4, 5 ya. Ketika itu dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Nah, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Dia berfirman, Allah mengatakan, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ya, di situ langsung dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Jadi Ibrahim meminta. Ketika Allah menerangkan dan mengatakan, Nabi Ibrahim menjawab, mengenal, mengenal, melihat, melihat. Jadi nggak sakit, gitu. Ya, jadi kan udah diceritakan tentang Ibrahim. Wahai bapakku, aku tidak apa namanya tidak menyembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, sesuatu yang tidak menolong sedikit apapun. Jadi biar paham maksud saya. Nah, sinilah akhirnya kan Nabi Ibrahim pun memohon dari cucu anak cucuku. Ya kan. Lanjutkan ya kola ya di surat selanjutnya ya masih dalam 124. Jadi saya bikinkan satu dialog ilustrasi ya. Jadi Allah berfirman benar tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang jolim ya. Jadi hanya kepada yang berlaku orang-orang yang tidak jolim ya. Makanya kenapa di situ dikisahkan Firaun dan bala tentaranya ya. Kalau bahasa dulu kan taunya cuma jolim. Makanya tidak ada belas kasih kepada orang jolim ya. Karena diceritakan di Al-Qasas pun telah dijelaskan bahwasanya tidak ada belas kasih kepada pemimpin yang jolim kepada rakyatnya, korupsi ya. Makanya kok nggak ada yang berani ulama bilang meskipun identitasnya Islam, tapi kok nggak ada yang berani kalau orang yang korupsi itu kafir. Dan ingkar gak ketika Allah menyatakan seperti ini, gitu kan? Ketika Allah mengatakan perintah, janganlah kamu berbuat jolim. Kalimat perintah, tapi kamu berbuat jolim kepada orang lain. Kenapa nggak berani? Atau memang takut? Lebih takut yang mana? Gitu ya. Semua ada makna kenapa kita nggak boleh berbuat jolim. Karena setiap perbuatan akan kembali kepada perbuatan. Bahkan mewarisi kepada anak-anak. Disitulah mereka
suatu saat pembalasannya pun ada. Dalam hidup itu nyata dan dalam mati pun nyata. Kita tidak pernah tahu kehidupan berikutnya dan sesuatu itu pasti akan kembali pada dirimu sendiri. Ya. Nah, di mana Nabi dan Rasul, ya kita lanjutkan makna esensi percakapan dialog memahami kisah-kisah. Jadi ketika Allah menyatakan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ya, Nabi Ibrahim meminta, tetapi kata Allah ya di sini janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim ya, di mana Nabi dan Rasul bercakap dengan Allah bukan semata menduga-duga atau penyakit ainnya yang buta dan tidak melihat. Jadi tidaklah mungkin seorang Nabi dan Rasul itu adalah orang yang berpenyakit skizofrenia ya atau gangguan mental berat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi dan komunikasi. Nah, maksud saya itu nanti kajiannya ada kenapa itu kamu menduga-duga sesuatu yang tidak nyata akhirnya dalam perbedaan ilmu yang bermakrifat dan tidak itu orang yang tidak bermakrifat itu malah condong emosional dan komunikasinya itu wah, keras kasar untuk membantah orang yang sedang bermakrifat gitu ya. Karena halusinasi pada pemikiran gimana Nabi Musa paling banyak bertemu dengan Allah. Ya, nah nanti disinilah jalinya Nabi Muhammad mengaku ya bahwasanya aku adalah Allah. Itu di surat Toha ada. Ya. Itulah kenapa dialah di situ adalah Nabi Muhammad yang mengajarkan atas rasulnya ya. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2 dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf ya. Dan kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya untuk menyucikan jiwa dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah ya. Jadi mengajarkan jadi mengapa untuk mensucikan diri. Jadi jangan berlebihan gitu. Ketika ada orang lain yang berlainan keyakinan, yang memahami Al-Quran gitu ya. Jadi tiba-tiba kamu, wah oh, ini bukan agama ini kok ya. Karena kenapa? Al-Quran itu masih terbuka bebas karena memang petunjuk untuk seluruh manusia. Makanya saya bilang berhentilah berdebat dengan keyakinan-keyakinan orang yang belum tentu kamu tidak tahu apa yang kamu sembah. Itulah akhirnya dikisahkan bahwa Nabi Muhammad adalah memenangkan atas semua agama-agamamu yang sekarang kamu yakin ya. Jadi nanti ketemu sebenarnya Islam itu identitas atau dari pengajaran. Ya, nanti ada kisah-kisahnya. Ya, meskipun seperti itu ya harusnya kamu bisa menyadarinya.